Hai, selamat malam. Di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel bantu. Ini tabel bantu VLOOKUP, ini tabel bantu HLOOKUP. Cuman bedanya VLOOKUP mengambil data secara vertikal atau kolom, HLOOKUP mengambil data secara horizontal atau baris. Contohnya seperti ini kita buat. And VLOOKUP, buka kunung. Di sini kan ada VLOOKUP, lookup value. Lookup value ini yaitu di mana sel yang menjadi acuan atau patokan kita. Sel yang menjadi acuan dan patokan kita itu ada di kode U. Ini adalah sel yang menjadi acuan dan atau patokan kita. Nah, di sini ada titik koma, baru tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi atau tabel bantunya. Ini adalah tabel bantunya tadi. Nah, ini kita blok. Terus kita kunci tabelnya tadi menggunakan Ctrl F atau Shift straight. Nah, kunci. Selesai dikunci. Di sini ada, kita buat lagi titik koma. Di sini ada call index 6. Call index 6 ini adalah nomor urut kolom tabel referensi data yang diambil. Nah, nomor urut kolom tabel bantu yang kita ambil itu kan ada nama barang. Jadi nama barang itu ada di kolom kedua. Kolom pertama ada kode, kolom kedua nama barang, kolom ketiga ada harga, kolom keempat ada satuan. Jadi kita mengambil dari kolom kedua. Nah, terus titik koma. Ada di sini range lookup, di mana range lookup ini adalah argumen yang menentukan ketepatan menemukan data. Jadi kita tambah aja false untuk mencari nilai yang sama persis. Kita enter sabun. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kode U sabun, I minyak goreng, J susu, L gula pasir. Di sini U sabun, I minyak goreng, J susu, L gula pasir. Sama. Untuk harga, kita juga menggunakan sama seperti cara dengan barang. Kita copy paste saja biar tidak memakan waktu yang banyak. Nah, cuman di sini kita akan mengubah kolomnya saja. Tadi di nama barang kolom yang kedua, sekarang di harga kolom ketiga. False. Supaya lebih singkatnya, kita tarik ke bawah. Oke. Sama seperti ini tadi, hanya saja sama seperti dengan satuan juga kita gunakan seperti di harga tadi. Cuman kita ganti jadi 4. Di sini satuan ada di kolom keempat. Call index 6-nya tadi ada nomor 4. Nah, jadi ini adalah cara cepat untuk menentukan bagaimana cara membuat fungsi VLOOKUP. Sekarang HLOOKUP. HLOOKUP tadi kan mengambil data secara horizontal atau baris. Kita buat saja misalnya N sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value tadi sama lookup value ini adalah sel yang menjadi acuan. Yang menjadi acuan di sini ada kode U. Titik koma, baru tabel array. Tabel array adalah tabel referensi atau tabel acuan kita. Tabel acuan kita tadi kan ada ini, tabel bantu. Jadi tabel bantu ini kita blok ya. Blok. Terus kita kunci dia menggunakan alternatif Ctrl F4. Kalau nggak straight mengunci.
Kita kasih titik 2 di belakang. Di sini dibilang ada row index name. Row index name ini nomor urut baris. Nomor urut baris tabel referensi yang diambil. Nah, nomor urut tabel referensi kan ini nomor urutnya. Ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, jadi kita butuh baris yang kedua. Titik koma, terus false. False tadi untuk mencari nilai yang sama persis. Cara sama kan? Satu. Jadi kita blok aja ke bawah aja. Nah, di sini juga di lookup U ada sabun, minyak goreng, J susu, L gula pasir. U sabun, I minyak goreng, J susu, L gula pasir. Untuk harga kita buat lagi seperti tadi. Biar tidak memakan waktu. Secara cepatnya aja. Sini kita ubah kolom barisnya tadi 2, sekarang kolom baris yang ketiga. Tinggal tarik, tarik, ya, sama seperti sama seperti tadi. Kita buat ini, kita ubah kolom baris yang ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat aja 4. Oke. Tada, kan sama buah-buah, liter, kaleng, I kaleng, L kilogram. Inilah tutorial cara membuat VLOOKUP dan HLOOKUP. Membuat bagaimana caranya, seperti tutorial bagaimana caranya fungsi IF tunggal, IF bertingkat, IF berganda, dan IFN. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat rumus IF tunggal. Di mana nilai IF tunggal ini jika logiknya cuma 1 dan yang dicari hanya nilai benar atau salahnya. Seperti di sini ada nilai, ada keterangan. Nah, syaratnya seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60. Sisanya dinyatakan gagal. Sekarang mari kita buat bagaimana contohnya ya. Sama dengan IF ke kurung. Nah, di sini ada dibilang logical test. Kita masukkan nilainya. Nah, setelah itu kita buat lebih besar titik koma. Kita masukkan 60 lulus. Baru lulus, gagal. Nah, setelah itu kita enter. Oh iya. Nih. Oke, nah gagal karena sini ada nilai 55. Ini gagal karena dibilang, kan tadi dibilang syarat seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60. Nah, nilai ujian dia ada 55, jadi dia dinyatakan gagal. Mari kita buat ke bawah. Kita tarik. Nah, sudah kan? Itu adalah tutorial menggunakan rumus IF tunggal. Sekarang kita akan menggunakan rumus IF bertingkat, di mana IF bertingkat ini jika logiknya dan nilainya benar lebih dari 1. Contohnya, misal di sini udah ada syaratnya nih, nama, nilai, huruf. Ada syaratnya ini akan membantu kita untuk menyelesaikan menggunakan rumus bertingkat. Contohnya ini, syaratnya kan 81 sampai 100 itu dapat nilai A. 61 sampai 80 nilai B. Kurang dari 60 dia nilai C. Nah, mari kita
contohkan. IF, kita masukkan logical test. Setelah itu kita buat nilai 81, buka kurung, tanda kutip, 81, titik 2, tanda kutip A. Terus kita menggunakan titik koma lagi, IF, buka kurung, kita masukkan nilainya. Logical testnya kita masukkan lagi. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti ini. 61, titik koma, tanda kutip B, tutup, titik koma, tanda kutip C. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat nilai 81 itu A. Kan benar kan syaratnya tadi 81 sampai 100 itu adalah nilai A. Kita tarik. Ada. Sedangkan ini adalah bagaimana cara menggunakan rumus IF bertingkat. Sekarang kita akan menggunakan rumus IF berganda, di mana IF berganda ini kita contohkan sebagai berikut. Bonus. Di sini ada keterangannya, ada nama barang, harga, misalnya kayak jumlah barangnya, baru jumlah harga, bonus, sama diskon. Di keterangan ada dikatakan keterangan bonus. Yang pertama, jika jumlah kurang dari 100 dapat bonus. Jika jumlah kurang dari 100 tidak dapat bonus. Di keterangan diskon juga dikatakan, jika jumlah lebih dari 100 dapat diskon sebesar 10. Jika jumlah lebih dari 75 dapat diskon sebesar 7.500. Jika jumlah lebih dari 50 dapat diskon sebesar 5.000. Di bawah 45 dapat diskon 0 ya. Nah, mari kita lihat, kita praktekkan langsung bagaimana cara menggunakan rumus IF bergandanya. Sama dengan IF, kita masukkan nama barang. Setelah itu, kita masukkan harga, logical test, terus harga, titik 2, titik koma, tanda kutip, bonus, tutup kurung, titik koma, tidak dapat, tutup kurung. Nah, mari kita bonus. Nah, dapat bonus dia karena tadi kan dibilang jika jumlah kurang dari 100, jika jumlah lebih dari 100. Maaf ya, salah ketik, sorry. Nah, jadi dapat bonus. Sekarang kita beralih ke diskon, cara membuat rumus bergandanya. Dengan IF, buka kurung, kita masukkan jumlah logical test. Setelah itu kita masukkan harganya, titik koma, buka kurung, diskon. Kita buat kata diskon. Baru kita buat IF, buka kurung, jumlah ininya, logical test, baru dengan masukkan harga, buka kurung, tidak diskon. Baru mana nih? Bentar ya, titik 2, tidak diskon. Coba. Nah, dapat diskon kan karena jumlah lebih dari 100. Tada! Oke, itu bagaimana cara membuat rumus IF berganda. Sekarang kita kembali ke fungsi IFN. IFN ini adalah mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang ada menggunakan fungsi IFN. Karena pada tabel ini ada 3 kriteria yang digunakan. Nah, ada 3 kriteria yang digunakan, maka kita menggunakan IFN karena yang digunakan ini haruslah bernilai benar semua. Sebagai contoh kan, kriteria yang pertama,
Contoh, bisa teman-teman perhatikan. IFN akan menghasilkan nilai logika yang benar jika semua syarat yang diuji bernilai benar. Dalam kasus ini, bonus cair jika keduanya di atas 50. Jika salah satunya syarat tidak terpenuhi, bonus tidak cair atau false. Di sini syaratnya bonus cair jika penjualan di 2 hari raya di atas 50. Nah, kita contohkan aja ya. IFN bonus cair jika penjualan di hari raya di atas 50. Kita contohkan sama dengan IF buka kurung N. Kita tekan logiknya. Logik. Lalu baru kurang besar 50. Titik 2. Baru logik lagi. Logiknya ini deh. Logik 80 besar 50 kurung titik koma cair titik koma beku. Ya lupa. Cair. Buku-buku cair. Nah, kan di sini tadi dikatakan bonus cair jika penjualan di 2 hari raya di atas 50. Nah, di Idul Fitri 50, 80 jadi cair bonusnya. Di Idul Fitri 30, di Natal 70 ya tidak cair. Ya, itulah cara singkat menggunakan rumus IF. Terima kasih.